apalagi gubernur. Ada downloadan dikit saya kecipratan waktu itu. Karena pas tidur di rumah beliau tak downloadin. Wong iki kira-kira dadi apa sih? Makanya begitu kalah pemilihan, enggak, gambarnya itu gubernur kok. Ya pengadilan-pengadilan menang juga. Nah iya, gambarnya ada. Wali-wali itu senangnya download ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, download. Makanya wifi-nya besar. Lah ya, lah kita punya handphone itu kan juga butuh wifi, butuh cloud di sana, di satelit, Telkomsel. Kalau kita mau kirim gambar, kirim apa, kan kita pasti pakai beli wifi. Tapi kalau nggak punya, kita ke warung cari wifi gratisan .co.id. Makanya kalau kita mau kirim doa, kirim fatihah, kirim gambar, kirim doa kemanapun, baca Quran kita kirim ke ahli kubur kemana, ke anak yang jauh. Kita sadar kita nggak punya wifi untuk ngirim, maka kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syahadi was salihin wa ila jami auliya illa minal masyariqi ila magharibiya fi barriha wa bahriha. Namanya tawassul. Baru wa ila jami'il muslimin wal muslimin al akhiyah wa nakhusun la ruhi bu zuhriya al fatihah serit. Kebagian semua. Makanya kalau ada orang, kadang kan ada yang nggak percaya, doa kok bisa dibagi? Jangankan doa, mau sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, di syuting, dinaikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau hari ini orang saya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini makanya wali-wali dulu itu download. Gimana mempertemukan agama yang luar biasa, ya'lu wa la yu'la alaih, tapi tidak didukung oleh peradaban bangsa Arab yang maju. Dulu Islam itu majunya luar biasa, jernihnya luar biasa, tapi bangsa Arabnya nggak maju waktu itu. Makanya orang Romawi juga nggak mau ngambil. Allah, agama gitu, orangnya aja jelek-jelek begitu. Bagaimana aku mau ikut Islam, orangnya begitu. Karena orang Arabnya juga belum bisa diatur, masih padu, makanya begitu ditinggal Rasulullah tawuran. Tapi Islamnya ini nilai-nilai yang luar biasa. Nah, dibawa ke sini ketemu dengan manusia yang sudah luar biasa, akhlaknya sudah maju, apanya sudah maju. Terus mau diajari tentang cerita surga. Orang sini sudah hampir komplit surga itu. Surga diceritakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Air sungainya mengalir. Ini Batanghari gede sekali di sini. Jadi nggak mungkin menceritakan air di sini, kemungkinan Allah di sini udah banyak Pak Kiai kan gitu. Diceritakan tentang nahruhu min labanin, sungainya dari susu. Orang sini nggak suka minum susu. Nahruhu min asalin, sungainya dari madu. Di sini madu banyak sekali di pohon-pohon itu. Nahruhu min khamrin, orang sini nggak suka minum khamr. Loh, diceritakan surga itu perempuannya banyak. Orang sini nggak terlalu tertarik dengan perempuan banyak, karena di sini punya satu cerewetnya luar biasa. Lo cerewet di sini punya satu cerewetnya luar biasa. Karena apa? Perempuan Indonesia perempuan yang mandiri. Kalau di Arab kan berburu laki-laki, cari makan laki-laki, perang laki-laki. Perempuan ini nurut. Sini banyak pekerjaan malah perempuan. Ngambil kopi perempuan, mipil jagung perempuan. Apa aja perempuan, lakinya rokok, kopi itu aja. Makanya perempuan ini berani-berani karena ditinggal laki-laki juga hidup santai aja. Tapi laki-laki tinggal perempuan sehari maput.
Nah itu makanya kenapa kita tidak menemukan Islam dengan cerita-cerita surga, cerita-cerita enggak ketemu. Karena di sini udah komplit. Gitu loh. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh para ulama, para wali waktu itu membikin titik temu. Bangsa yang maju ini tawaran Islam apa? Bangsa yang beragamanya beda, sukunya beda, bangsanya beda, beda semua, bahasanya beda, tapi rukun. Nah, tawaran Islam apa waktu itu? Kalau datang dengan muslim kafir pasti tawuran. Buktinya India sampai sekarang nggak selesai. Karena waktu itu datang muslim kafir. Datang ke Eropa muslim kafir, begitu baliknya perlawanan dari Eropa nggak bisa dibendung, Islam pergi. Ke Afrika muslim kafir, maka di sini menerapkan apa kira-kira? Tawaran Rasulullah dari Islam ini apa? Ketika melihat bangsa yang sudah maju, berbeda-beda tapi rukun. Rasulullah punya konsep yang luar biasa, mempertemukan agama yang berbeda, suku berbeda, dengan satu konsep yang sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab dalam konsep Rasulullah disebut ra'iyyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan oleh para wali untuk mempertemukan sekian perbedaan dalam satu konsep tanggung jawab yang akhirnya diadaptasi menjadi rakyat. Rakyat itu adalah sunnah dari Rasulullah yang paling berat karena mempersatukan manusia. Kalau manusia rukun, Islam bisa jalan, sholat tidak ada gangguan, ngaji tidak ada gangguan, Jumatan tidak ada gangguan. Tapi kalau kekacauan terjadi, Islam tidak jalan. Maka raiyah yang kemudian diterapkan menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat raiyah untuk mempersatukan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi jangan dikira rakyat itu bahasanya PKI, bukan, rakyat itu bahasa Rasulullah. Kita bukan people, bukan. People niku vox populi vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa sebagai wakil Tuhan. Kita juga bukan PKI, kalau PKI itu proletar. Diktator proletariat. Nah ini gila. Ini yang kadang anak-anak sekarang yang trial and error itu nggak ngerasa. Seolah-olah bahwa sunnah yang dikejar itu yang jenggot, yang celana cingkrang, yang makan 3 jari. Seolah-olah itu yang mau dikejar sebagai sunnah. Tapi itu semua nggak jalan kalau manusianya kacau dan rusuh. Maka yang ditegakkan adalah sunnah, bagaimana mempertemukan orang yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Dan itu Rasulullah hanya satu kalimat yang beliau ucapkan, ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah jadi rakyat. Loh, makanya ketika ra'iyah itu ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsepsi ini namanya masyarakat. Nah kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka muncul konsep musyawarah, musyarakah masyarakat. Tapi identitas lokalnya nggak hilang. Yang hamba sahaya masih ada namanya saya. Yang kawulo masih ada namanya kulo. Yang abdi masih ada di Sunda namanya abdi. Tuh. Nah karena yang nata itu dulu adalah para wali, maka kemudian teritorinya, daerahnya disebut wilayah. Karena wali membentuk wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Ini yang orang nggak ngerti, dipikir terus iki gaenane sapa lho, iki gaenane wali. Makanya NKRI itu pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat.